Halo semuanya, kembali lagi dengan Classy Tarot. Oke, kali ini aku akan membacakan tarot dengan tema seseorang yang mengagumimu. Siapa ya kira-kira? Yuk kita lihat. Langsung saja ya, kita mulai. Di sini ada kartu King of Cups. Kemudian ada kartu 4 koin. Kemudian The Hangman. Lalu 4 cup. Kemudian ada Queen of Pentacles. Lalu ada The Hermit. Kemudian 3 koin. Lalu ada 9 tongkat. Kemudian The Emperor. Lalu Temperance. Kemudian ada 2 cup. Di sini ada 6 cup. Dan yang terakhir ada 3 tongkat. Oke. Nah, di sini ada King of Cups. Nah, bisa dikatakan di sini jika dalam ciri-ciri dia adalah seseorang yang seumuran atau bahkan lebih tua, yang dimana untuk warna kulit lebih ke arah putih. Karena ini tidak terpatok juga ya teman-teman, tapi ini kebanyakan lebih ke arah putih untuk ciri-ciri kulitnya ya. Yang dimana juga di sini lebih ke arah maskulin. Kalau ini feminim berarti feminim yang bersifat seperti maskulin, dan dia ini seseorang yang perasa, lembut, dewasa, bisa dikatakan sekali luka dia cengeng gitu, karena hati dia yang lembut sehingga baperan. Itu ciri-cirinya ya. Kita lihat gimana perasaannya dia ke kamu gitu. Di sini ada 4 koin. Di sini ada 4 koin. Bisa dikatakan dia merasa stuck. Dia merasa terjebak di zona nyamannya. Di zona nyamannya dia gitu ya. Lalu yang di bawahnya di sini ada The Hermit. Ya mungkin karena dia merasa kesepian. Dia merasa sendiri gitu ya. Lalu dan ada gambaran mungkin dia di sini menarik diri dari kamu. Seseorang ini mungkin sudah pernah bertemu denganmu, atau bahkan kenal, atau bahkan gak pernah kenal, hanya ketemu gitu saja ya. Nah, lalu di sini ada Temperance, yang dimana di sini dia mencoba menciptakan suatu ketenangan, kedamaian. Karena yang aku lihat dia di sini merasa sedih, merasa terluka. Tuh. Merasa sedih dan merasa terluka. Wah. Lalu di samping itu ada The Hangman. The Hangman di sini dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa ya. Mungkin karena kamu sudah mempunyai pasangan, atau ada hal lain, karena di sini aku lihat kamunya sudah punya pasangan atau bahkan keluarga gitu. Di sini dia mencoba menyembunyikan rasa sedih, rasa sakit. Dia mencoba untuk terlihat biasa-biasa saja, karena di sini ada kartu 3 koin. Dan di bawahnya di sini ada 2 cup. Kamu mungkin sudah punya pasangan. Jadi kenapa aku katakan kamu sudah punya pasangan? Di sini ada gambarnya kamu sudah punya pasangan gitu. Oke, kita klarifikasi. Kita ambil satu kartu. Strength yang dimana mencoba untuk sabar. Yang dimana dia mencoba untuk sabar, untuk kuat, karena
karena di sini ada temperance dan ada hermit. Dia mencoba untuk menciptakan suatu ketenangan dan kedamaian gitu ya. Lalu ada 4 cup di sampingnya. 4 cup. 4 cup. Dia dia menjadi ragu gitu, bimbang. Dia berpikir kembali, apakah sih dia orang yang tepat, harus aku pertahankan gitu, yang harus aku kagumi, karena kamunya sudah punya pasangan. Di sini kan ada kartu 2 cup. Mungkin bisa digambarkan sini kamunya sudah punya pasangan. Jadi dia berpikir kembali, apakah kamu itu pas untuk dia, apakah ada kesempatan lagi untuk dia gitu. Yang bisa dikatakan dia adalah pengagum rahasiamu gitu. Lalu di sini ada 9 tongkat. Oke, 9 tongkat. Dia mencoba bangkit dari rasa lelah, luka yang aku lihat dia berjuang sendirian di sini. Dia berjuang sendirian sehingga dia merasa terluka. Ya, karena kamunya sudah punya pasangan, jadi dia merasa terluka, dia merasa tidak ada kesempatan. Jadi dia hanya bisa menjadi pengagum rahasiamu saja gitu. Lalu sini di bawahnya ada 6 cup yang mungkin di sini sudah menjadi kenangan, atau mungkin mantan kamu, atau bahkan teman kamu, atau mungkin saudaramu, atau siapapun itu ya. Karena ini ya ini pembacaan secara general gitu ya, general reading. Bisa cocok, bisa tidak cocok gitu ya. Seandainya enggak, yang aku katakan tadi, mungkin bukan temanmu, mungkin bukan mantanmu gitu. Seandainya tidak gitu, dia di sini telah menganggap cerita ini sebagai kenangan gitu, sebagai kenangan dia. Jika dia bukan temanmu, jika dia bukan mantanmu, jadi dia menganggap bahwa ini hanya kenangan, menganggap ini sebagai kenangan saja gitu. Karena dia bisa dikatakan ya itu tadi, dia sebagai pengagum rahasiamu, tapi dia tidak bisa memilikimu gitu, karena kamunya sudah punya pasangan gitu, jadi bisa melihatmu dari jauh saja gitu. Oke, lalu ada Queen of Pentacles. Dia masih meratapi sampai sekarang, dia masih melihat-lihat gitu, masih melihat-lihat kamu, meskipun dia menganggap cerita ini sebagai kenangan gitu ya. Kemudian di bawahnya ada The Emperor. Nah, The Emperor yang dimana dia sangat emosional sekali di sini. Kalau yang aku lihat, kalian dulu mungkin gak semuanya, hanya beberapa saja yang connect atau cocok mungkin. Ini karena faktor orang tua, ayah yang tidak setuju, sehingga kalian ending gak bisa bersama. Sehingga si dianya hanya bisa menjadi pengagum rahasia. Jika tidak, The Emperor di sini lebih ke arah emosional mungkin. Orang yang mendekatimu itu mungkin tidak hanya lembut, tetapi dia mungkin juga bisa dikatakan seseorang yang emosional gitu ya. Atau mungkin ya itu tadi, ayahmu tidak setuju atau ayahnya tidak setuju gitu. Karena ini kembali lagi, ini pembacaan general gitu ya. Mungkin hanya beberapa yang cocok atau tidak cocok gitu ya. Lanjut, di bawahnya ada 3 tongkat yang pada akhirnya dia memutuskan bergerak maju. Oke, kita klarifikasi ke arah mana dia bergerak majunya gitu ya. Kita ambil satu kartu. Di sini hingga pada akhirnya dia memutuskan pergi, meninggalkan dengan penuh rasa kecewa, rasa kehilangan. Akhirnya dia menarik diri di sini. Begitu ya, teman-teman.
Jadi di sini karena kamunya sudah punya pasangan atau dianya sudah punya pasangan, ya dia hanya bisa mengagumimu, hanya bisa ya menjadi pengagum rahasiamu. Jadi dia memutuskan pergi untuk gimana ya, meninggalkan rasa cintanya kepadamu, karena harapan yang dia berharap tetapi mungkin tidak ada harapan gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk pergi meninggalkan dengan penuh rasa kecewa, rasa kehilangan. Akhirnya dia menarik diri di sini. Oke, cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Dan juga aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankannya. Sampai jumpa di next video.